Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang besaran tunjangan sertifikasi dosen sebagai penguat dan motivasi bagi teman-teman dosen yang akan mengikuti Serdos tahun 2021 agar lebih semangat, agar lebih optimis dan lebih yakin bahwa dosen itu harus memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat sebagai bentuk dari profesionalitas sebagai seorang dosen. Simak terus. Berapa sih tunjangan sertifikasi dosen itu? Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 nomor 20 dijelaskan tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Ada peraturan yang menjelaskan tentang besaran tunjangan sertifikasi dosen itu yang mungkin bagi Bapak Ibu dosen perlu untuk mengetahui dan memahami tentang proses pemberian tunjangan serta besaran tunjangan yang diberikan kepada dosen yang tentu harus diikuti dengan prosedur yang sudah ada. Pada tahun 2021, pelaksanaan sertifikasi dosen memiliki tagline SMART yang ini lebih mudah dan lebih simpel dari proses pelaksanaan Serdos tahun sebelumnya. Sebelum saya membahas tentang besaran dari tunjangan Serdos itu sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit tentang syarat untuk diterimanya tunjangan profesi dosen itu. Di dalam pasal 3 dijelaskan ayat 1 bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 apabila memenuhi persyaratan 1. Memiliki sertifikat pendidik. Artinya tunjangan Serdos akan diberikan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik untuk mendapatkannya harus dilalui dengan tahapan 1, tahapan 2 sampai ke tahapan 3 di mana diterbitkannya sertifikat pendidik. Ini memang perlu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari Bapak Ibu untuk terus semangat dan berikhtiar melaksanakan atau mengikuti proses Serdos dengan baik sehingga nanti hasilnya bisa maksimal dan lulus sertifikasi dosen. Poin B, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ini menjadi penting bagi Bapak Ibu dosen. Adanya Serdos atau tidak adanya Serdos, kewajiban kita sebagai seorang dosen tentu memang harus dipenuhi untuk melaksanakan Tridharma pendidikan tinggi, Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan publikasi ini menjadi poin penting yang harus terus kita lakukan sebagai upaya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sebagai upaya untuk terus memberikan solusi-solusi terhadap persoalan di tengah masyarakat. Sedangkan yang poin C, diberikan tunjangan dosen itu adalah tidak terkait sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas. Jadi kalau dosen ya di satu perguruan tinggi dan hanya itu yang diakui. Kalau Bapak Ibu nyabang misalnya
di tempat lain atau lembaga lain yang tidak dosen, kemudian ini bisa mengganggu proses pembayaran sertifikat pendidik Bapak Ibu atau tunjangan sertifikasi Bapak Ibu. Hingga oleh karena itu, kalau Bapak Ibu dosen maka fokus untuk mengabdi di tempat di mana Bapak Ibu berafiliasi hari ini, agar tunjangan sertifikasi dosen Bapak Ibu terus diberikan oleh pemerintah. Yang poin D, memiliki nomor induk dosen nasional dan atau nomor induk dosen khusus. Jadi memiliki NIDN atau NIDK, itu syarat mutlak bagi dibayarkannya sertifikasi dosen Bapak Ibu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah berusia paling tinggi 70 tahun untuk profesor dan 65 tahun untuk lektor kepala, lektor, dan asisten ahli. Karena dibayarkannya Serdos itu juga tidak lepas dari jabatan akademik Bapak Ibu dosen, asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar. Bapak Ibu, teman-teman kolega, sahabat dosen yang berbahagia, ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan. Di sini dijelaskan bahwa tunjangan profesi bagi pegawai negeri sipil atau secara singkat saya sampaikan dosen atau non PNS itu diberikan gaji atau tunjangan setiap bulan sebesar 1 kali gaji sesuai dengan gaji aparatur sipil negara, sesuai dengan golongan atau sesuai dengan jabatan akademik atau sesuai dengan masa kerja. Jadi Bapak Ibu, untuk besaran tunjangan sertifikasi dosen itu diberikan 1 kali gaji aparatur sipil negara sesuai dengan pangkat dan atau golongannya. Berapa besarannya atau berapa jumlahnya masing-masing jabatan akademik itu, besarannya untuk ini saya ambil rata-rata saja secara umum atau secara tidak saya sebutkan secara lengkap angkanya, tetapi saya ambil rata-rata. Golongan saya ambil dari untuk dosen itu paling tidak 3B golongannya atau asisten ahli, kemudian pangkat golongannya ada 3B yang disetarakan dengan inpasing. Golongan 3B atau asisten ahli yang ini juga menyesuaikan dengan masa kerja. Kalau masa kerjanya lebih dari 5 tahun maka nanti tentu bisa di atasnya apa. Asisten ahli pangkat golongan 3B adalah 2.600.000 sampai 4.400.000. Ini lagi-lagi tentu sesuai dengan golongan atau sesuai dengan masa kerja. Ini tentu dipotong dengan pajak. Kemudian yang golongan 3C itu di antara 2.800.000 sampai 4.600.000. Ini untuk golongan C. Golongan C itu biasanya lektor 200 atau lektor 300 itu biasanya masuk ke 3D. Untuk 3D itu besarannya sekitar 2.900.000 sampai 4.700.000. Untuk yang lektor kepala dan guru besar silakan nanti Bapak Ibu bisa di cross check sendiri bahwa memang pembayarannya ini tergantung dari kebijakan. Hari ini pembayaran untuk tunjangan Serdos itu ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah.
Kalau di Kopertis atau LL Dikti 7, pembayarannya 1 bulan sekali, diberikan kepada dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen. Semoga manfaat, semoga Bapak Ibu menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang dosen. Selain itu, kita juga terus berdoa semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan atau kita ajarkan, kita teliti, kita abdikan atau kita melakukan pengabdian, semoga terus memberikan manfaat dan nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.